Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh proses analisa pembiayaan ya. Di sini untuk simpelnya kita ngambil lembaga pembiayaannya misalnya koperasi atau BMT aja. Sama aja dengan bank syariah. Cuma nanti perbedaannya akan saya sampaikan. Biasanya kalau saya tatap muka, ini ya, saya biasanya ada mahasiswa, saya suruh ngisi formulir. Nah, ini formulir pembiayaan, dilengkapi dengan KTP, kemudian jaminan STNK, BPKB, kemudian kartu keluarga ya. Biasanya saya minta, kemudian saya kembalikan ke mahasiswa ya. Jadi hanya sekedar praktek saja. Nah, karena di sini secara online, jadi nanti saya terangkan gini aja. Misalnya di sini ada nama pengajuan pembiayaan, kita isi Arianto. Kategori baru. Baru atau lama ya, biasanya atau lama itu ya. Baru atau perpanjangan. Kalau baru berarti mau utang itu dia pertama kali utang baru, tapi kalau perpanjangan itu sudah utang, lunas, mau utang lagi ya, itu namanya perpanjangan. Ini baru ya. Terus kemudian surveyor, misalnya di sini Ahmad. Surveyor itu adalah petugas BMT yang ditugasi mensurvei nasabah. Misalnya di sini nasabahnya di Boyolali, rumahnya mana, jaminannya seperti apa, itu diminta di Ahmad ini untuk melihat segala sesuatu tentang data Bapak Arianto. AO di sini misalnya Ani ya. Ani itu petugas koperasi atau bank yang membawa nasabah tersebut. Misalnya ini saya ada nasabah pengajuan pembiayaan 25 juta misalnya. Itu yang membawa siapa? Yang bawa Ani. Itu merupakan nanti prestasi ya buat karyawan bank. Kita mencari nasabah pembiayaan yang sebanyak-banyaknya, tetapi bagus dan prospek. Kita isi nama Arianto, KTP misalnya ini. Nah, ini alamatnya ya, alamatnya. Kemudian status alamat rumah. Ini jangan orang tua ya. Sorry, yang sendiri ya. Kalau orang tua itu mencerminkan ekonominya kurang bagus. Dan di ACC dikasih misalnya sebagai contoh sendiri. Nah, ini rumah sendiri. Itu lebih mungkin untuk di ACC. Ada juga yang karyawan BMT itu mohon maaf, kalau saya yang utang itu kontrak atau kos, bukan rumahnya sendiri, itu sudah dipastikan nggak ACC gitu ya. Jadi harus punya rumah sendiri dulu. Karena ada resiko besar ya ketika istilahnya nasabah itu rumahnya masih sewa atau kontrak. Bisa kemungkinan kabur dan lain sebagainya. Agamanya Islam, ini nggak usah diisi semua ya. Nomor telepon 0831. Ini baru tak isi 6291. Misal contoh. Terus nama pasangan masih single ya. Belum menikah. Karena ini pasangan belum menikah, maka KTP kakak pasangan dihilangkan. Jumlah anak belum punya. Penghasilan. Karyawan tetap. Pekerjaannya karyawan swasta. Karyawan swasta ini nanti keterangannya apa? Keterangannya pada ini ya. Cleaning service di kampus.
pegawai kebersihan ya di lembaga BUMN kampus ya, kampus misalnya kampus mana gitu. Nama perusahaan misalnya UMS gitu ya misalnya. Jabatan petugas kebersihan. Gaji atau penghasilan 1.700.000. Penghasilan pasangan belum menikah ya tadi kita kosongi. Penghasilan tambahan tidak punya. Kalau punya boleh ditulis ya. Kalau punya ditulis, kalau tidak punya ya ditulis kosongnya aja. Angsuran per bulan yang dimiliki, angsuran di bank lain, koperasi lain tidak punya. Jadi tidak punya tanggungan angsuran di lembaga lain. Kebutuhan hidup per bulan di sini 500.000. Ya nanti disuruh tanggung. Dia belum punya anak ya, belum punya tanggungan. Jadi kebutuhan pribadinya 500.000. Dia pengajuan pembiayaan ke BMT Alif misalnya. Pengajuan pembiayaan sebesar 7 juta, mau utang 7 juta. Jangka waktu nanti ngobrol, mau 2 tahun, setahun, 3 tahun itu nanti diisinya di ending ya. Nanti kita ngobrol 2 tahun misalnya. Penggunaan di sini untuk menambah modal toko kelontong. Nambah modal ya, bukan mendirikan. Karena nanti beda, menambah modal sama mendirikan itu berbeda di dalam memberikan penilaian. Jaminannya tadi di sini adalah BPKB ya. Mas Ari ini punya BPKB motor. Yang ini ya. Oke. Kemudian motor ya. Ini motor saya blok ini. Tahun 2005. Tipenya Kawasaki. Ini kayak apa ya? Enggak tahu. Mungkin cowok-cowok tahu. Atas nama bapaknya. Basari. Ya, motornya atas nama Basari. Kawasaki tahun 2005. Ini mungkin motor gede enggak ya? Nomor polisi misalnya di sini. Saya awor ya. Biar enggak sama dengan data ini. Data asli. 6033. Nomor rangka sebisa mungkin diisi aja, namanya juga praktek MH4KN. KN 11205 KP A0739. Nomor mesin apa lagi nih? AN 112 BEP B0814. Sebisa mungkin nanti diisi sepengetahuan kalian. Ya namanya praktek. Terus kemudian bersama ini dilampirkan. Oh, fotokopi KTP. Ada ya, kalau ada dicentang. Lengkap ada, melampirkan kakak. Tadi kakaknya ada ya, ini kakak mana tadi? Kartu keluarga ada, kalau ada nanti dicentang. Surat nikah nggak ada ya, nggak ada, nggak usah. Sertifikat nggak, karena jaminannya nggak sertifikat. BPKB ini ya, atau STNK ada. Slip gaji 2 bulan terakhir ada. Nah ini slip gajinya ya, slip gajinya. Jadi yang melengkapi nih, KK lengkap, STNK, BPKB lengkap, gaji lengkap. Udah? Nih, udah. Kemudian kita analisa ya di BMT Alif. Di sini ditulisi misalnya 2021 ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat analisa dulu. Nah, di sini kalian memposisikan diri sebagai petugas bank atau BMT. Apakah Mas Ari ini nanti disetujui atau enggak? Nah, kita caranya seperti ini.
Mas Arianto ya, pengajuan 7 juta untuk menambah, ini penting, menambah atau membuka itu beda. Menambah modal usaha toko kelontong, gaji 1.700.000 ya. 700. Nah, kemudian jaminan BPKB motor tahun 2005 ditaksir 3 juta. Yang mentaksir ini siapa? Nanti kalian sendiri ya, tanya Pak D-nya, Bu D-nya, Masnya, ini berapa, tahun berapa, dijual berapa. Kalau real di lapangan itu, yang mentaksir adalah petugas bank yang bertugas mentaksir jaminan, itu ada sendiri. Nanti jaminannya emas itu ditaksir berapa, itu ada petugas yang mempunyai keahlian untuk mentaksir jaminan dari nasabah. Kalau realnya. Tapi kalau kalian bisa tanya bapaknya Masnya yang paham ini ya, kendaraan tahun sekian itu berapa. Kemudian ini ya, untuk informasi bagi hasil atau margin itu jika murabahah ya, 1 tahun itu 2,4 sampai 3%. Naik 2 tahun 1,8 sampai 2,4%, 3 tahun 1,2% sampai 1,8% per bulan. Nah, data ini saya ambil berdasarkan pengalaman ya, di mana BMT tempat saya magang dulu bahasanya sedang, tidak terlalu besar, dan juga tidak terlalu kecil. Itu memberikan pembiayaan maksimal 3 tahun. Jadi saya hanya 3 tahun aja. Dengan maksimal per orang itu diberikan pembiayaan 50 juta. Kalau ada yang pinjam 100 juta biasanya nggak boleh. Ini kebijakannya berbeda-beda tergantung dari besar kecilnya BMT tersebut. Ada BMT besar yang berani memberikan pembiayaan di atas 10 tahun dengan nominal di atas per orangnya itu 500 juta, itu ada yang berani. Kalau bank otomatis karena levelnya perbankan itu lebih lama lagi. Kalau pinjam bank itu ada yang sampai 25 tahun, 20 tahun, sampai miliaran, seperti itu biasa ya level perbankan. Karena untuk pembelajaran kita yang kecil aja, BMT 1 sampai 3 tahun. Ya, kita analisa di sini untuk 2 tahun angsuran ya. 2 tahun. Tadi pengajuannya minta 2 tahun angsuran. Menambah modal usaha toko, akadnya adalah musyarakah ya, musyarakah. Bagi hasil. Ini bagi hasil ya. Terus di sini ada ini ya, prosentase 2 tahun. Tadi berapa ya? Saya scroll dulu di atas. 2 tahun itu ini ya. Nah, ini kita menghitung kemampuan angsuran. Batas atas, ada nanti batas bawah. Nanti saya jelaskan, ini dulu ya. Batas atas itu sama dengan ini 0,2 ya, 2,2 aja ya. Tak ganti. Maka di sini 2,2%, 2,2% perseratan ya, kali 7 pengajuan. Nominal pengajuannya tadi 7 juta, ketemunya 291, salah, 154.000. Kemudian ini batas atas ya. Ini bagi hasil. Terus kemudian ini pokok.
Angsuran pokoknya 7 juta dibagi 24 bulan. Kak, 24 bulan kenapa? Karena 2 tahun. Ketemunya 291.666. Berarti total angsuran itu adalah 154 ditambah ini ya, 291 ini ya. Sama dengan 455.666 per bulan. Ini saya warna kuning. Sedangkan batas bawah itu nanti seperti ini ya. Batas bawah itu saya copy aja. Bagi hasil, batas bawah, batas atas ini ya. Ini atas. Nah, yang saya kuning ini atas. Yang bawah itu saya warna hijau aja. Batas bawah itu 1,8 ya. Bawah itu 1,8 kali 7 juta, nanti ketemunya 126. Angsuran pokoknya sama ya, ini sama, karena 2 tahun. Kemudian total angsuran, maka di sini 126 ditambah 291. Nanti ketemunya 417. 417.666 rupiah. Ini saya bawah dulu sih, biar kelihatan. Nah ini ya, berarti kita nanti gini ya, kenapa ada batas bawah dan batas atas? Karena realita di dalam pembiayaan itu biasanya ada tawar-menawar. Misalnya saya mau utang, bahasanya ya, saya mau pembiayaan 7 juta selama 2 tahun. Nanti berapa Pak per bulan gitu. Ditawarkan dulu yang batas atas. Per bulannya nanti 455.666 selama 2 tahun ya, selama 2 tahun. Terus kok nasabah berpikir mahal banget gitu misalnya ya. Mahal banget, apa nggak bisa kurang gitu ya ditawar ya. Nah, seandainya kurang itu nanti misalnya ditawar ya, ditawar itu menjadi angsurannya itu 430.000 per bulan. Oke, ACC ya, ada persetujuan nasabah dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Sedangkan batas bawah itu adalah suatu rahasia perusahaan di mana nasabah tidak boleh tahu. Misalnya kalau nawarnya kok larang banget 455.000 per bulan, mbok 400 saja. Nah, itu kan nggak boleh karena standar nawarnya itu jangan melebihi 417 ya. Kalau 400 kan di bawahnya ya. Jadi boleh nawar tetapi jangan kurang dari 417 ini. Jadi bahasanya ya seperti itu ya, ada istilah tawar-menawar. Katakan di sini setuju ya, nasabah setuju angsuran per bulan 405, batas atas itu setuju, nggak ada penawaran. Kita lihat dengan gajinya nasabah ya. Mana ya? Tadi gaji 1.700.000, salah. Ini dipotong kebutuhan hidup per bulannya 500.000. Berarti bersihnya berapa ya? Bersihnya 1.200.000. 1.200.000 itu bersih. Artinya Mas Arianto mampu dalam mengangsur angsuran per bulan. Tidak ada tanggungan anak maupun orang tua. Orang tuanya dicek ya. Orang tuanya sehat enggak? Jangan-jangan di sini bersihnya 1.200.000, tetapi kadang ada orang tua yang sedang sakit ya. Sakit misalnya diabetes,
Nah, kalau orang utang sama berobat, itu pasti prioritas berobat dulu. Ini juga keadaan keluarga itu juga menjadi salah satu faktor yang perlu dicari tahu oleh petugas bank bagaimana keluarganya. Nah, kemudian saya disimpulkan dari sisi kemampuan angsuran atau di sini nanti capital karakter lolos ya, mampu ya, dari sisi kemampuan angsuran mampu mengangsur ya, mengangsur. Terus kemudian dari sisi jaminan. Dari sisi jaminan, di sini taksiran 3 juta. Terus kemudian pengajuan 7 juta. Ini tidak lolos ya, tidak lolos dari sisi jaminan. Karena apa? Yang namanya jaminan itu harus di atasnya pengajuan. Kalau pengajuannya 7 juta, motornya itu harus yang bagus, yang dijual itu taksirannya di atas 10 juta. Gitu ya. Misalnya di sini minimal pengajuan pembiayaan itu adalah 20% kali taksiran jaminan. Ini maksimal ya, mohon maaf. Maka di sini 20% taksiran jaminannya 3 juta. Berarti berapa? Bentar ya, hitung dulu. Rp600.000. Jadi Mas Arianto maksimal pengajuan pembiayaan 600.000. Jadi di sini pengajuan itu harus di bawah jaminan. Jadi bahasanya jaminannya Mas Arianto ini kurang ya. Meskipun mampu mengangsur tapi jaminannya kurang, itu membuat resiko ya. Kalau Mas Ari ini kabur, maksudnya tidak tanggung jawab terhadap angsuran, nanti jaminannya itu mau dijual juga nilainya rendah, akan membuat resiko kerugian bagi lembaga keuangan tersebut. Gitu ya. Ini kalau kesimpulan ya. Kesimpulannya tidak ACC atau tidak disetujui. Karena jaminan kurang ya. Jaminan kurang. Ini bisa dirapatkan atau dimusyawarahkan, jadi jangan nasabah itu langsung ditolak, tapi ditawarkan. Bapak, ini istilahnya kami belum bisa meng-ACC pembiayaan, pengajuan pembiayaan dari Bapak Arianto, tapi ada solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, mungkin Bapak Arianto bisa menambahkan jaminan 1 motor lagi, 1 BPKB motor lagi. Jadi jangan langsung ditolak. Kenapa? Karena ngangsurnya bagus ya, istilahnya kemampuan angsurnya bagus. Tapi diminta nasabah itu untuk menambah 1 lagi jaminan BPKB motor yang mungkin punya milik siapa itu boleh. Yang kedua juga ditawarkan misalnya kalau tidak ada jaminan lagi yang bisa dijaminkan, lembaga hanya meng-ACC pembiayaan Mas Arianto hanya 600.000, tidak sesuai kebutuhan Mas Arianto yaitu 7 juta. Itu bagaimana mau lanjut atau tidak. Jadi bahasanya tetap musyawarah ya istilahnya, bisa nggak nasabah ini dipertahankan atau tidak. Udah cukup ya untuk materi penjelasan pembiayaan pada hari ini. Tugas saya dulu ya, saya buka suaranya dulu. Mana ya?
tugasnya di sini adalah masing-masing mahasiswa ada yang di jalan ya. Ya udah, saya silent dulu ya. Mohon maaf, ternyata bising. Tugasnya masing-masing mahasiswa dengan nama asli ya, misalnya namanya Ahmad Ahlon atau lain sebagainya, mengisi formulir ini. Jadi formulir ini dibuat di kosongan, kemudian diisi namanya masing-masing, kemudian kalian seolah-olah di sini sudah bekerja, di hour ya, pokoknya harus bekerja gitu ya. Terus kemudian gajinya berapa, yang sudah bekerja ditulis real boleh, yang belum istilahnya di hour ya, nanti disertakan slip gaji. Terus rekakmen, bahasanya pura-pura mengajukan pengajuan pembiayaan itu berapa. Misalnya 15 atau 20 juta untuk beli motor Beat, kemudian atau 23 juta beli motor Vario, atau lain sebagainya ya, kebutuhan kalian apa. Kemudian nanti ini diisi ya. Kalian mau jaminannya itu apa? Sertifikat tanah, BPKB. Kalau BPKB sertifikat tanah luasnya berapa, atas nama siapa, diisi. Seperti itu. Jadi diisi dulu formulir ini aja. Yang bawah rekapan menghitung ini ya, menghitung kemampuan angsuran ini jangan dulu ya. Jangan dulu. Cukup mengisi formulir kosongan itu aja. Saya beri waktu selama 2 hari ya. 2 hari dikumpulkan via Japri. Jadi ini kosongan ya. Formulir kosongan ini nanti diisi, dikirim ke saya nanti via Japri. Karena nanti yang bertugas membuat hitungan bawah ini ya, yang hitungan bawah ini itu bukan kalian, tetapi teman kalian. Jadi nanti tukeran, barteran gitu, kemudian dipresentasikan. Harapannya nanti kegunaannya itu bermacam-macam ya. Ada yang untuk beli motor, ada yang untuk biaya pernikahan, ada yang untuk mendirikan usaha, dan lain sebagainya, agar menambah wawasan keilmuan. Harapannya punya ini ya, kebutuhan yang berbeda dibanding teman, jaminannya kalau tanah seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Silahkan cukup untuk materi menerangkan ini ya, contoh pengajuan pembiayaan. Jadi tugas pertama itu dalam waktu 2 hari, silahkan formulir ini diisi sesuai identitas masing-masing, dikumpulkan via Japri dalam waktu 2 hari. Cukup saya buka sesi tanya jawab. Wabarakatuh.